6 akan menjelaskan materi mengenai fresh drying. Perkenalkan, nama saya Nikita Dewi Kusumarsani dengan stambuk E281222113. Perkenalkan, nama saya Eka Yanti dengan stambuk E281222216. Perkenalkan, nama saya Madi Aditya Dharma dengan NIM E281222251. Perkenalkan, nama saya Milda Sari dengan stambuk E281222215. Perkenalkan, nama saya Nurfia dengan stambuk E281222212. Selamat menyaksikan. Freeze drying, sering disebut pengeringan beku, merupakan salah satu contoh teknik pengolahan pangan dengan prinsip non-termal. Teknik ini dilakukan dengan menghilangkan kandungan air di dalam produk pangan melalui pembekuan. Kemudian dilakukan sublimasi untuk mengubah fase padat atau air menjadi gas dengan mengendalikan suhu dan tekanan pada pengolahannya. Pengeringan jenis ini dinilai mempunyai kelebihan dalam mempertahankan mutu dari produk, baik dari karakteristik sensorik, nilai gizi, fisik maupun kimia dibanding dengan pengeringan biasa yang menggunakan termal. Prinsip freeze drying yaitu mengeringkan bahan pangan dengan menghilangkan kandungan air di dalamnya melalui proses sublimasi kandungan air di dalam bahan pangan yang sudah menjadi beku, kemudian diubah menjadi gas. Sublimasi dapat terjadi ketika tekanan dan suhu permukaan es di bawah triple point atau 4,58 mmHg, 0 derajat Celcius. Perbedaan pengeringan beku dengan teknologi pengeringan lain adalah mekanisme dalam menghilangkan kandungan air di dalam bahan pangan. Penghilangan kandungan air dalam teknologi ini terjadi pada suhu yang rendah melalui mekanisme sublimasi, langsung dari bentuk fase padat air es ke bentuk gas. Produk pengeringan beku mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya meminimalkan penyusutan dan perubahan struktural, menghilangkan air lebih cepat, mempertahankan zat gizi, dan perubahan minimal pada bau, rasa, dan warna. Tahap pertama dalam pengolahan freeze drying adalah persiapan bahan pangan. Pada pengolahan buah, umumnya buah yang mempunyai ukuran besar atau mempunyai kandungan air yang tinggi seperti buah melon, semangka, mangga, nanas, atau jeruk, diperlukan proses pengirisan tipis. Proses ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan. Namun, buah yang berukuran kecil dan mempunyai kandungan air yang rendah seperti beri, anggur, atau durian dapat langsung diolah. Selain itu, untuk memperpanjang masa simpan dapat pula ditambahkan bahan seperti bulking agent, stabilizer, pengawet, atau larutan osmotik. Selanjutnya pada tahapan kedua yaitu pembekuan. Tahap ini dilakukan dengan menurunkan suhu freeze dryer hingga minus 40 derajat. Pembekuan bertujuan untuk merubah fase air di dalam buah menjadi fase padat. Setelah itu dilakukan pembekuan. Pada tahap ketiga adalah proses pengeringan. Nah, proses ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu tahap pengeringan primer dan pengeringan sekunder. Pengeringan primer bertujuan untuk menghilangkan kandungan air di dalam buah yang telah dibekukan melalui proses sublimasi dengan meningkatkan suhu sampai 0 derajat Celcius serta menurunkan tekanan dalam alat di bawah triple point yaitu kurang lebih 4,58 mmHg yang bertujuan agar gas yang terbentuk saat peningkatan suhu terbuang keluar. Setelah kandungan air telah keluar sehingga sekitar 95%, kemudian dilakukan pengeringan sekunder dengan meningkatkan tekanan dan suhu pada kondisi normal 35 derajat Celcius dengan tujuan untuk mengkondisikan agar buah yang keluar dari alat tidak dalam kondisi beku atau dapat beradaptasi dengan suhu ruang. Produk yang telah dihasilkan dari proses freeze drying umumnya aktivitas enzimnya tidak mati, namun dalam kondisi inaktif sementara dikarenakan rendahnya kandungan air di dalam produk. Dengan hal tersebut menjadikan produk freeze drying dapat teroksidasi apabila terpapar oksigen O2. Oleh karena itu, dalam pengolahannya produk yang telah dihasilkan harus segera dikemas menggunakan kemasan yang melindungi dari O2 seperti menggunakan bahan aluminium atau plastik, serta lebih baik menggunakan metode vacuum packaging agar meminimalisir udara di dalam kemasan. Perubahan karakteristik sifat buah.
selama proses freeze drying meliputi perubahan karakteristik fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensoris. Perubahan karakteristik fisik terdiri dari sifat geometri dan struktural, sifat mekanis, dan sifat termal. Nah, sifat geometrik dan struktural terdiri lagi menjadi 5, yaitu porositas dan tekstur, kondisi permukaan, densitas, penyusutan, keruntuhan struktural. Porositas dan tekstur merupakan ukuran dari volume pori atau ruang kosong terhadap volume buah utuh. Parameter ini berpengaruh terhadap tekstur keripik yang dihasilkan. Porositas diukur dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi. Yang diketahui pada keripik buah terjadi peningkatan porositas pada produk. Hal ini disebabkan karena saat pengeringan primer kandungan air di dalam buah dikeluarkan sehingga meninggalkan ruang kosong atau pori di dalam buah. Peningkatan porositas berkaitan dengan kehilangan air selama proses pengeringan. Kehilangan air selama proses pengeringan primer, porositas meningkatkan 5 kali lebih tinggi dibanding pada pengeringan sekunder. Produk yang dihasilkan dari freeze drying memiliki porositas yang tinggi, umumnya dikarenakan menurunnya kandungan kadar air dalam produk. Porositas juga dipengaruhi oleh kecepatan pembekuan. Semakin cepat pembekuan, maka semakin besar porositas yang dihasilkan. Yang kedua yaitu kondisi permukaan. Pada proses pembekuan minus 40 derajat Celcius dengan nitrogen mengakibatkan timbulnya kerak atau lapisan pada permukaan buah. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya perpindahan massa pada saat sublimasi. Ketika terjadi transisi fase dari padat ke gas di dalam bahan, mengakibatkan keretakan serta kolaps struktural pada permukaan bahan pangan. Yang ketiga yaitu densitas. Terdapat 3 jenis densitas pada produk pengeringan beku yang diamati diantaranya apparent density, bulk density, dan real density. Yang keempat yaitu penyusutan. Pada awal proses freeze drying, derajat penyusutan cenderung lebih rendah. Ini disebabkan karena terbentuknya es sehingga kadar air di dalam produk tidak begitu banyak menyusut. Namun pada saat terjadinya pengeringan melalui sublimasi diketahui terdapat nilai penyusutan yang lebih tinggi disebabkan karena adanya kehilangan kadar air. Konsekuensi dari meningkatnya penyusutan mengakibatkan penurunan ukuran dan berat produk keripik pada buah dibanding dengan buah segar. Yang terakhir atau yang kelima yaitu keruntuhan struktural. Pada keripik buah terjadi keruntuhan struktural yang disebabkan karena meningkatnya porositas akibat penurunan kadar air selama proses. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan volume dan peningkatan kepadatan sehingga keripik buah memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan buah segar. Terjadinya penyusutan struktural dapat diminimalisir dengan melakukan persiapan awal dengan menambahkan sukrosa atau etanol untuk mempercepat proses pengeringan beku. Yang kedua yaitu sifat mekanis. Sifat mekanis terdiri dari rheologi. Perilaku rheologi suatu fluida dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama gaya antara molekul dan interaksi air terlarut yang membatasi pergerakan partikel pada level molekuler. Perubahan suhu dan konsentrasi dapat menyebabkan perubahan signifikan pada gaya antar molekul. Rheologi dapat dilihat melalui shear rate atau viskositas. Pada pengolahan keripik buah terdapat perubahan sifat mekanis, bahan yang dapat dilihat dari viskositasnya. Semakin tinggi viskositas dalam buah, maka dapat menurunkan terjadinya keruntuhan struktural. Pada proses pembekuan viskositas, air meningkat karena air membeku. Namun ketika proses pengeringan, air dalam bahan pangan mengalami pencairan sehingga menjadi viskositas yang menurun. Kedua, perubahan karakteristik kimia. Perubahan kimiawi yang terjadi selama proses freeze drying diantaranya terjadi pada senyawa fenolik, asam askorbat, dan beta-karoten. Selama fenolik termasuk dalam senyawa antioksidan dengan jumlah terbanyak dalam produk buah secara umum. Aktivitas antioksidan dan total senyawa fenolik pada produk dengan freeze drying diketahui menurun selama proses pengolahan. Diketahui bahwa buah segar memiliki kandungan total senyawa fenolik lebih tinggi dibandingkan buah yang diproses melalui metode freeze drying. Selanjutnya perubahan karakteristik sensorik.
Terdapat 4 parameter sensorik yang digunakan untuk menilai perubahan sensorik pada buah, yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur. Yang pertama ada warna. Warna merupakan salah satu karakteristik sensorik dan dianggap sebagai indikator kualitas dari pangan kering. Faktor yang berkaitan dengan warna diantaranya pencahayaan, dekorasi, ukuran, dan bentuk. Proses press drying cenderung dapat mempertahankan warna dibandingkan dengan produk dengan menggunakan metode pengeringan lainnya. Buah stroberi yang diolah dengan proses pengeringan beku pada suhu di bawah kurang lebih 50 derajat Celcius dapat mempertahankan warna dibandingkan dengan suhu di atas 50 derajat Celcius. Efek ini dapat disebabkan akibat konsentrasi zat yang dilarutkan lebih besar dan akibat pH yang berasal dari antosianin. Penambahan biopolimer seperti gum Arab juga dapat melindungi warna buah dan juga membuat renyah produk snack. Selanjutnya aroma. Aroma merupakan salah satu karakteristik sensoris. Dalam buah segar terdapat senyawa volatil yang berperan dalam pembentukan warna, diantaranya yaitu senyawa ester, alkohol, terpen, aldehida, karbonil, asam fenol, hidrokarbon, sulfur, dan glukosinoat. Kandungan senyawa volatil berubah sering dengan tingkat kematangan buah. Faktor yang berkaitan dengan tekstur diantaranya kadar air, komposisi, varietas, pH, tingkat kematangan, dan dimensi sampel. Yang ketiga, tekstur. Tekstur merupakan salah satu karakteristik sensoris dan termasuk sifat penting dari produk pangan. Senyawa volatil dalam buah selama proses terjebak di dalam daerah mikro dari bahan yang kering. Kehilangan senyawa volatil disebabkan oleh penyerapan air ke dalam bahan yang kering. Selanjutnya, perubahan karakteristik mikrobiologi. Perubahan karakteristik mikrobiologi pada pengolahan buah melalui freeze drying terdapat perubahan pada karakteristik mikrobiologinya. Perubahan karakteristik mikrobiologi meliputi bakteri, kapang, dan kamir. Jumlah bakteri selama pengolahan mengalami penurunan. Ini disebabkan karena proses pembekuan mengakibatkan penurunan kadar air di dalam buah dan aktivitas air. Kondisi ini menyebabkan kerusakan DNA dan RNA, denaturasi protein, perubahan membran sitoplasma, dan kerusakan dinding sel bakteri yang berkaitan dengan peningkatan konsentrasi asam yang dapat merusak sel bakteri. Namun, di sisi lain terdapat yang ditemukan dalam buah dan sayuran yang dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mikroorganisme selama dehidrasi, seperti sukrosa dan gula lainnya, polipeptida, polialkohol, asam amino, gliserol, dan asam karbosilat, yang telah terbukti meningkatkan kemampuan bertahan hidup bakteri. Penurunan aktivitas air bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi jumlah bakteri. Faktor lain seperti perubahan tekanan atmosfer, konsentrasi CO2 atau N2, atau gelombang elektromagnetik juga memberikan pengaruh pada jumlah bakteri di dalam produk. Selama proses freeze drying, ditemukan kapang dan kamir tidak dapat tumbuh, namun proses pengeringan beku tidak dapat membunuh spora dari kapang dan kamir di dalam buah. Di sisi lain, jadinya penurunan kadar air dan peningkatan konsentrasi asam serta antioksidan di dalam buah dapat menghambat pertumbuhan dari kapang dan kamir. Kelebihan proses freeze drying pada bahan pangan adalah terhindar dari kerusakan kimiawi dan mikrobiologis, sensorik, daya rehidrasi baik dari kandungan gizi sehingga cocok untuk produk yang rentan terhadap proses panas. Kelemahan proses pengeringan beku adalah biaya mahal karena konsumsi energi yang tinggi, waktu dan proses yang lama. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.